Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Desri Wayuni, NIM 18135012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu yang saya beri judul Analisis Sabta Pesona Destinasi Wisata Pantai Kito Air Haji. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proposal penelitian saya ini. Dan tidak lupa juga kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Randus Yuliana SPMSI. Baiklah, masuk saja kita ke bab 1. Pendahuluan latar belakang masalah. Pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan, wisata dan lingkungan fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Melihat pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Kalau kita lihat berbagai macam wisata yang ada di Sumatera Barat, yaitu salah satunya di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Pantai Kito. Salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di pesisir selatan, yaitu di daerah Air Haji, destinasi wisata Pantai Kito, yang terletak di Jalan Muara Air Haji, Linggosari Beganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Destinasi wisata ini merupakan destinasi alam berupa pemandangan hamparan pasir pantai yang menakjubkan, ditambah dengan jajaran pohon-pohon kelapa dan pondok-pondok untuk duduk di sekelilingnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, di destinasi wisata ini masih ditemukan sampah bekas piknik wisatawan yang berserakan, sehingga terkadang sulit untuk menemukan tempat untuk piknik yang bersih di sekitar kawasan destinasi wisata ini. Peneliti juga melihat pengunjung yang membawa mobil ke dalam kawasan ini harus mencari tempat parkir untuk mobilnya sendiri, karena tidak adanya tempat khusus parkir mobil di kawasan destinasi wisata ini. Hal ini juga menyebabkan perilaku wisatawan sembarang memarkirkan mobilnya. Selain itu, peneliti juga belum menemukan souvenir yang ada di objek wisata ini. Jadi, berdasarkan uraian permasalahan di atas, pada akhirnya akan dapat mengurangi minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata ini apabila terjadi secara terus-menerus akan menghambat jalannya destinasi wisata. Maka dirasa penting untuk melakukan penelitian ini yang saya beri judul, yaitu Analisis Sabta Pesona Destinasi Wisata Pantai Kito, guna meningkatkan minat wisata berkunjung ke destinasi wisata ini. Dapat kita lihat yang pertama, selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Adanya sampah yang bertebaran di kawasan objek wisata Pantai Kito. 2. Tidak tersedianya parkir untuk mobil sehingga mobil parkir sembarangan. 3. Belum adanya tempat penjualan souvenir yang ada di tempat wisata ini. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, untuk memudahkan dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu analisis sabta pesona destinasi wisata Pantai Kito dengan indikator yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan ketenangan. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah bagaimana sabta pesona di objek wisata Pantai Kito Air Haji yang dilihat dari indikator yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan ketenangan. Tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sabta pesona destinasi wisata Pantai Kito. Tujuan khususnya yaitu mendeskripsikan sabta pesona yang ditinjau dari segi keamanan yang ada di destinasi wisata Pantai Kito. Seterusnya dalam segi ketertiban
kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, sehingga kenangan. Manfaat penelitian ini bagi pengelola destinasi wisata, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak pengelola destinasi wisata. Yang kedua, bagi jurusan pariwisata, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan sebagai bahan evaluasi untuk tambahan dan bahan perkuliahan nantinya. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dalam memahami ilmu tentang kepariwisataan, khususnya tentang sabta pesona, serta sebagai syarat kelulusan mata kuliah penelitian pariwisata dan perhotelan. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, aspek-aspek teoritisnya. Kita membahas aspek-aspek teoritisnya. 1. Pengertian pariwisata. Menurut Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Selain itu, pariwisata merupakan suatu bentuk kegiatan perjalanan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang mengunjungkan suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan suatu pihak yang dilakukan. Yang kedua, pengertian destinasi wisata. Pada Undang-Undang Kepariwisataan juga dijelaskan mengenai pengertian daerah tujuan wisata atau destinasi pariwisata, yaitu sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dalam melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut. 1. Objek daya tarik wisata yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya maupun buatan. Yang kedua, aksesibilitas atau accessibility yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi. 2. Amenitas atau amenities yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata. Selanjutnya, fasilitas umum yang mendukung kegiatan pariwisata. Selanjutnya, kelembagaan atau institusi yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata. Selanjutnya, nomor 3, kita dapat mendeskripsikan sabta pesona. Sabta pesona menurut keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 5 UM 209 MPPPT Strip 89 tentang pedoman penyelenggaraan sabta pesona. Sabta pesona wisata merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara Indonesia. Unsur sabta pesona dapat kita lihat yaitu yang pertama, aman. Aman dalam konsep sadar wisata sebagaimana tertulis dalam pedoman kelompok sadar wisata 2012-16 mengatakan aman sebagaikan suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisata. Yang kedua, tertib. Tertib mengatakan tertib sebagai suatu kondisi di lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata yang mencerminkan sikap disiplin dan yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten, yang teratur serta efisien. Selanjutnya, bersih. Bersih mengatakan bersih sebagaikan suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata. Selanjutnya, ramah. Ramah mengatakan sebagai suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi pariwisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka, penerimaan yang tinggi kepada wisatawan.
Selanjutnya sejuk. Sejuk mengatakan sejuk sebagai suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata yang mencerminkan keadaannya sejuk, teduh, yang akan memberikan perasaan yang nyaman betah bagi wisatawan. Selanjutnya indah. Mengatakan indah sebagai suatu kondisi di destinasi wisata yang mencerminkan keadaan yang indah, menarik, akan memberikan rasa kagum, kesan mendalam bagi wisatawan. Yang terakhir, kenangan. Mengatakan kenangan sebagai suatu bentuk pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata yang akan memberikan rasa tenang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan. Selanjutnya yang B, kerangka konseptual. Destinasi wisata Pantai Kito merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat, khususnya berada di Jalan Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sribaganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk meningkat kunjungan wisatawan ke destinasi ini, maka dilakukan peninjauan mengenai Sabta Pesona. Sabta Pesona adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan oleh masyarakat setempat sebagai tuan rumah suatu destinasi wisata agar dapat lebih banyak minat. Sabta Pesona terdiri dari 7 unsur yang sebelumnya saya sebutkan tadi, yaitu aman, tertib, bersih, ramah, sejuk, indah, dan kenangan. Yang C, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Bagaimana Sabta Pesona di destinasi wisata Pantai Kito ditinjau dari 7 indikator tadi, yaitu aman, tertib, bersih, ramah, tamah, sejuk, indah, dan kenangan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian saya ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono 2013 halaman 135, deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis yang membuat kesimpulan yang berlaku umum. Selanjutnya yang B, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di destinasi Pantai Kito di Jalan Muara Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan antara bulan Maret sampai Mei 2021. Selanjutnya yang C, variabel penelitian. Di dalam melaksanakan penelitian, istilah variabel merupakan istilah yang tidak dapat ditinggalkan. Menurut Sugiono 2013, variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang dilakukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya, variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri, yaitu Sabta Pesona. Definisi operasional. Definisi variabel merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dalam sebuah penelitian. Variabel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan landasan teori yaitu Sabta Pesona. Sabta Pesona adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan oleh masyarakat setempat sebagai tuan rumah suatu destinasi wisata agar dapat menarik lebih banyak minat wisata berkunjung ke destinasi wisata Pantai Kito tersebut. Yang selanjutnya yang E, populasi dan sampel penelitian. Yang 1, populasi penelitian. Menurut Sugiono 2013 menyatakan populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari atas subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke destinasi Pantai Kito. Yang kedua, sampel penelitiannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 30 sampel. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teori Roscoe dalam Sugiono yang menyatakan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500 teknik sampling yang dipakai pada penelitian ini, yaitu sampling incidental. Menurut Sugiono 2013, sampling incidental ialah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Yang F, jenis data, teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat atau dikumpulkan langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner. Yang kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang didapatkan dari data yang telah ada di destinasi wisata Pantai Kito. Contohnya data kunjungan tamu yang diperoleh dari pihak pengelola destinasi Pantai Kito.
Yang ke selanjutnya teknik pengumpulan datanya. Sugiono 2015 mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Kuesioner. Menurut Sugiono 2015, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka, menurut Nazir, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang G, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner angket yang disusun menurut skala Likert. Skala Likert merupakan salah satu bentuk skala pengukuran digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok tentang kejadian sosial. Dengan skala ini, variabel-variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian menjadi titik tolak dalam menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan. Instrumen ini disusun untuk mengukur sabta pesona di destinasi Pantai Kito. Kemudian, instrumen ini yang telah disusun tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya, yaitu bertujuan untuk menjamin kualitas instrumen tersebut jika digunakan dalam pengumpulan data dan penelitian. Yang selanjutnya, yang H, uji coba instrumen. Uji coba instrumen yaitu yang pertama uji validitas. Untuk mencari validitas angket, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif statistik frequencies dengan bantuan SPSS versi 16. Setelah dilakukan analisis korelasi person product moment dengan melihat jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat tersebut dinyatakan valid, dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Jadi, berdasarkan hasil analisis uji coba yang dilakukan kepada 30 responden dengan 21 butir pernyataan yang dilakukan di Pantai Kito Air Haji tentang analisis sabta pesona, didapat hasil seluruh pernyataan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif statistik frekuensi program SPSS versi 16 menurut Akunto 2010-239. Rumusnya sebagai berikut, dapat kita lihat dari tabel. Untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Jika satu variabel nilai reliabilitasnya alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Jika satu variabel nilainya reliabilitasnya alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Berikut adalah tabel dari hasil uji reliabilitas. Berdasarkan tabel uji coba reliabilitas di atas, terdapat nilai Cronbach alpha 0106 menunjukkan bahwa koefisien yang diuji coba mempunyai reliabilitas sangat rendah. Selanjutnya yang I, teknik analisis data. Dalam hal ini penulis akan melakukan langkah dengan mendeskripsikan data yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif yang berupa tanggapan-tanggapan dari kuesioner yang telah disebarkan sebanyak 30 responden. Secara terperinci, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah 1. Tabulasi data. Data diukur dengan menggunakan data konsentrasi, menghitung frekuensi, mean, modus, persentase, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Deskripsi data. Mengklarifikasikan skor ke dalam 5 kategori untuk melihat tingkat pencapaian responden. Teknik klarifikasi yang digunakan menurut Arikunto 2010. Berikut adalah sebagai berikut klarifikasinya, yaitu kategori sangat baik, lebih besar MI ditambah 1,5 SDI lebih kurang ke atas. Kategori baik dapat kita lihat dari rumusnya seperti yaitu kategori cukup dapat kita lihat juga. Kategori buruk dapat kita lihat juga
Kategori sangat buruk dapat kita lihat juga dari poin-poin di samping. Untuk menentukan skor rata-rata ideal digunakan patokan kurva normal sebagai berikut. Skor ideal maksimum, skor ideal minimum SDI sama dengan 1/6 skor ideal maksimum, skor ideal minimum, di mana MI skor rata-rata ideal. Baiklah, sampai disinilah presentasi proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.